Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para perindu bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan tinggal menunggu hari. Kita berharap, berdoa semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai macam penyakit yang ada, dan semoga Allah memberkahi kita di sisa-sisa hari bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bulan Ramadan kalau menurut kalender Jawa disebut bulan poso atau bulan puasa. Karena memang Ramadan identik dengan ibadah puasa. Apa itu puasa? Di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Sayyid Sabiq rahimahullah di jilid 1 halaman 320, beliau mendefinisikan bahwa as-saumu wal imsak, puasa adalah menahan diri. Dan dalam pengertian syariat, as-saumu al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan catatan bersama niat. Artinya harus ada niat. Kalau ada orang yang tidak makan dari subuh sampai maghrib tapi tidak niat puasa, maka dia tidak akan mendapatkan pahala ibadah puasa. Oleh karena itu, niat sangat penting. Dari definisi ini, kita juga bisa mengambil beberapa hal, poin penting sebagai bekal kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan nanti, yang mana dengan bekal itu kita berharap bulan Ramadan nanti ibadah kita akan maksimal, puasa kita akan menjadi optimal. Yang pertama, kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian puasa. Hadirin sekalian, di sini Allah tidak menyeru semua makhluknya, tapi khusus, yaitu hanya untuk orang-orang beriman. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang cukup berat, apalagi sampai sebulan penuh. Dan tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali mereka yang punya iman yang baik. Sehingga bekal kita yang pertama adalah bekal iman. Ini yang harus kita siapkan. Dan para ulama Ahlus Sunnah menyampaikan kaidah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga hadirin sekalian, di bulan Rajab sebagai bulan yang mulia, kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Begitu pula di bulan Sya'ban ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk puasa sunnah, sebagai bekal kita untuk meningkatkan iman kita.
Sehingga ketika Ramadan tiba, iman kita sudah menguat dan akan menjadi bekal yang paling pokok. Kemudian yang kedua yaitu bekal fisik. Maksudnya apa? Tidak hanya iman saja yang perlu kita kuatkan, tapi juga imunitas tubuh kita. Jadi imun tubuh kita harus kita kuatkan supaya fisik kita tetap prima. Kenapa hadirin sekalian? Karena ibadah puasa juga memerlukan fisik yang prima. Sehingga di ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah tadi, yaitu ayat 183, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bepergian di saat bulan Ramadan sehingga susah atau sulit baginya untuk melaksanakan puasa, maka diperbolehkan dia tidak puasa, tapi dengan catatan harus menggantinya di hari yang lain. Artinya ibadah puasa tidak hanya gugur begitu saja, tapi kita dapat dispensasi, dapat rukhsah untuk tidak puasa pada saat itu, tapi kita harus mengganti di hari yang lain. Artinya hadirin sekalian, kalau fisik kita kuat, tidak sakit, maka kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan juga amaliyah yang lain di bulan Ramadan dengan maksimal. Oleh karena itu, kita berharap semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Sebagai ikhtiar kita harus jaga kesehatan kita supaya kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan kondisi sehat walafiat. Dan yang ketiga, bekal yang ketiga yaitu bekal harta. Ini tidak kalah pentingnya juga. Kenapa? Dari definisi yang disampaikan oleh Imam Said Sabiq rahimahullah tadi, bahwa kita puasa itu menjaga atau menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan, termasuk makanan, minuman, atau yang lainnya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya kita butuh bekal untuk makan sahur dan juga untuk berbuka puasa. Oleh karena itu, kita siapkan. Jangan sampai nanti kita menjadi beban orang lain ketika mau melaksanakan puasa karena kita nggak punya bekal harta untuk menyiapkan diri kita dalam rangka beribadah puasa nanti. Dan ada satu hal lagi yang sangat penting juga. Kalau kita punya harta, kita bisa berbagi. Apalagi di saat pandemi corona ini. Banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan dalam hidupnya. Kita beri mereka sebagian dari harta kita supaya mereka bisa melaksanakan sahur saat mau berpuasa dan juga berbuka saat maghrib tiba. Dan ini merupakan ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang puasa itu sedikit pun. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kemudian bekal yang keempat adalah bekal ilmu. Hadirin sekalian, setiap aktivitas supaya maksimal, supaya optimal, harus didukung dengan ilmu yang memadai. Termasuk dalam beribadah, termasuk puasa di dalamnya. Ada hadis yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah. Rasulullah bersabda,
man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu ay yatahaffadha fihi kaffara ma qabla. Siapa yang puasa Ramadan dan dia mengetahui batasan-batasannya, aturan-aturannya, lalu dia jaga aturan-aturan itu, maka Allah akan melebur dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita punya ilmu yang memadai, apa yang membuat ibadah puasa kita jadi sempurna? Atau sebaliknya, apa yang bisa membuat ibadah kita jadi batal atau berkurang pahalanya sehingga kita bisa menghindarinya? Maka kita akan mendapatkan nilai ibadah puasa yang sempurna di bulan Ramadan nanti. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, bekal yang kelima adalah doa. Walaupun kita telah menyiapkan iman yang kuat, fisik yang prima, harta yang memadai, ilmu yang mencukupi, tapi kalau Allah takdirkan kita meninggal sebelum Ramadan, ya kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan termasuk puasa. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, la yaruddul qada illa du'a. Dalam riwayat Imam Ahmad, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sehingga jamaah sekalian, mari kita perbanyak doa di akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Kalau memang kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, kita berdoa semoga Allah memberikan kesehatan dan kecukupan untuk bisa menyambut datangnya bulan Ramadan nanti. Dan seandainya dalam tulisan takdir itu Allah akhiri hidup kita sebelum Ramadan, dengan doa-doa kita berharap takdir itu akan dirubah oleh Allah sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan nanti dengan kesehatan yang bagus dan kondisi yang prima, dan kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah yang maksimal. Dan kita berharap, berdoa semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah sebelum datangnya bulan Ramadan nanti, supaya kita bisa memasuki Ramadan dalam kondisi yang seperti semula, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa beribadah, meramaikan masjid, musola yang ada sekitar kita, dan kita bisa syiar Islam di bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Demikian hadirin sekalian, sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, umur istri-istri kami, anak-anak kami, dan juga berkailah kami semuanya di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan dalam kondisi aman, sehat, tenang, dan bisa beribadah kepadamu dengan sempurna. Ya Allah, berilah kesehatan kepada para pejuang, relawan, tim medis yang membantu saudara-saudara kami yang sedang terkena penyakit, baik itu karena wabah corona atau yang lainnya. Jagalah mereka, lindungilah mereka, dan berilah mereka kekuatan untuk bisa membantu pada sesamanya, dan berilah kesehatan dan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit sehingga bisa menikmati bulan Ramadan nanti. Dan berkailah kami semuanya, dan panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, dan berilah kami kekuatan dan kesabaran untuk bisa menerima ujian-ujian-Mu dan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadamu. Dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik, orang-orang jujur di surgamu nanti. Amin ya rabbal alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.